menggunakan perhitungan akuntansi yang sangat pelik dan rumit, tidak akan pernah bisa cepat beraksi di dunia ekonomi. Jadi equity crowdfunding atau security crowdfunding adalah solusinya. Santara hadir 2 tahun yang lalu. Santara izinnya lengkap dari OJK, dan kemudian saat ini Santara adalah perusahaan pertama yang memiliki bursa secondary, di mana sahabat semua tahu bahwa kami sangat serius untuk membangun UKM. Kami menarget seperti Shenzhen Stock Exchange. Kalau bursa efek Indonesia adalah Shanghai Stock Exchange atau New York Stock Exchange, maka Santara bercita-cita menjadi Liga 2-nya. Kita nggak mungkin main di Liga 1. Kita berfokus pada bottom of pyramid, kita berfokus pada Anda, kita berfokus pada para sahabat UKM semua supaya bisa mencari funding di Santara, dan saat ini mempunyai metode untuk exit, yaitu bursa secondary. Jadi bagi mereka yang bermain di portfolionya main di Santara sebagai mungkin investor receh seperti kita semua, tapi kita semua tahu receh itu kalau digabungin akan menjadi sebuah bisnis yang besar. Bahkan ada Disneyland, saya cerita sedikit, Walt Disney dengan Disneylandnya ada strategi yang namanya catch the last coin atau menangkap koin-koin receh yang terakhir. Dan negara Singapura adalah negara yang menangkap receh. Nilai recehnya adalah $2 billion, dan itu cukup besar, hanya menangkap uang di bawah $5 Singapura dolar, yaitu ditangkapnya di airport Changi. Jadi luar biasa strateginya. Jadi ternyata catch atau menangkap koin-koin ini bisa game changing. Dan sekali lagi, Santara dan teman-teman UKM di Santara dan equity crowdfunding atau security crowdfunding, mungkin kami hanya berbisnis receh, tapi receh itu kontribusi untuk membuat bangsa Indonesia berdaulat. Itu adalah informasi dari Santara. Kemudian Dinaran, sahabat semua, Dinaran akan memiliki fitur yang baru yang namanya beri emas, gitu ya. Jadi sesama akun Dinaran, Anda bisa memberi emas. Sekali lagi, kami tidak boleh menggunakan istilah perbankan seperti transfer, tetapi karena Dinaran di bawah aturan Bapepti, karena kita adalah memiliki underlying-nya adalah komoditi precious metal atau emas, maka istilahnya adalah beri emas. Jadi kalau misalnya harga sebuah motor 10 juta atau sama dengan 11 gram emas, Anda boleh pilih kalau sesama akun Dinaran mau transfer, memindahkan rupiahnya 10 juta ke 10 juta, tapi kalau Anda merasa kayaknya emas value-nya akan naik, maka beri saja emas tadi, pindah motornya, jadi kayak barter ya. Yang satu pindah motornya, yang satu dapat emasnya. Anda tawar, oke 12 gram, oke 11/4, oke 11,5, dan lain sebagainya. Jadi gramasinya yang diberi. Dan ini sebenarnya adalah strategi lama dari Dinaran. Dinaran akan membangun sebagai payout system. Jadi kalau Santara adalah investasi di bawah OJK, Dinaran adalah payout system. Jadi sistem transaksinya menggunakan aturan Bank Indonesia, karena kita memiliki underlying yang namanya IPMO, Mitra Payment Gateway, yang kebetulan kita yang memiliki bersama-sama. Kemudian kita memiliki juga yang namanya underlying emas. Jadi rupiah Anda memiliki jaminan emas. Dan beri emas ini sebenarnya solusi ke depan dari transaksi atau payout system. Bisa dibayangkan suatu hari Anda ke Mekah misalnya, Anda melihat barang yang harganya katakan sekian real gitu ya, atau di emasnya misalnya 2 gram emas. Harga emas di mana-mana sama, Anda tidak perlu transfer realnya, tanya mau emasnya nggak, transfer aja karena sesama akun Dinaran. Atau Anda suatu hari ke Paris, Anda ke Louis Vuitton punya store gitu, terus Anda lihat tas yang menarik, harganya misalnya 3.000 euro gitu ya, mungkin sekitar 40 gram emas, dan Louis Vuitton menerima gramasinya emas dari Dinaran karena dia punya akun Dinaran, dan transaksilah emas ke emas, karena harga emas di seluruh dunia adalah sama. Dan ini cita-cita kita. Dinaran adalah memiliki tagline rupiah menang, di mana rupiah Anda tidak akan lagi ada inflasinya. Jadi mudah-mudahan 2 informasi awal tentang Santara dan Dinaran
sebelum kita membicarakan tentang geopolitik dan geostrategi yang saat ini banyak orang bertanya, sahabat bertanya, dan saya pikir saya harus memberikan informasi semua. Dan berikutnya workshop. Dan beberapa bertanya ini, Bosman jualan ludah gitu ya. Saya pikir saya harus mengakui bahwa apa salahnya jualan sesuatu yang memang buat bermanfaat orang lain adalah begini. Santara tahun ini kami menarget lebih dari 300 triple A UKM. Apa itu triple A UKM? UKM yang Anda semua, saya tunggu saat ini, kami semua di Santara, sahabat semua, kami menunggu Anda semua. Poinnya adalah begini, ada 270.000 di Santara ini, investor. Yang kalau rata-rata naruh 5 juta aja, itu hampir 1,5 triliun portfolio receh tadi ada di Santara. Nah, yang kami butuhkan, yang Anda butuhkan, yang kita butuhkan adalah bagaimana UKM-UKM unggulan yang triple A. Triple A itu adalah profitnya A, marketnya A, bisnis modelnya A, manajemennya A, bener-bener A semua gitu ya. Karena ada bisnis misalnya yang profitnya nggak terlalu bagus, marketnya red ocean, kompetitor di mana-mana, bisnis model sekarang ini saya ngeledek, tetapi tujuannya positif, bukan ngenyek ya ke pemerintah. Karena sekali lagi saya harus mengingatkan semua bahwa kita harus bisa menjadi triple A country gitu ya. Dimulai dari apa ya, UKM-nya ya triple A dulu. Nah, di mana mencari triple A UKM tersebut? Jadi salah satu yang paling di dunia bisnis yang paling tepat menyelidiki, mencari UKM unggulan adalah dengan mengenal karakter. Jadi ada 3C di dunia keuangan itu. Pertama, C-nya adalah karakter dari pemiliknya, kedua adalah kolateral jaminannya, ketiga adalah company-nya gitu ya. Nah, karakter ini memang di depan. Jadi di dalam kami membiayai, di dalam kami bermitra, di dalam kami mencari UKM unggulan itu bukan taat pada produk, bukan taat pada pasar, tetapi kalau bermitra kami taat pada who run the show atau siapa. Dalam hal ini paling gampang adalah mereka yang udah kenal sama kita, udah 4 hari sama kita, 36 jam bersama-sama. Dan di MMBC, Millionaire Mindset Bootcamp, kita harus boarding bersama, tinggal bersama, ngobrol bersama 3 hari 3 malam. Dan setiap tahun rata-rata kami menarget ada 5.000 alumni yang bergabung, ada 7 Millionaire Mindset Bootcamp tahun ini dan 3 CEO Mastermind, di mana di sini ada di CEO Mastermind ada 3 venture kapitalis, ada Bong Chandra dari South Ventures, kemudian ada Gita Wirjawan, sahabat kita ini dari Ancora, dan Pak Sandi, walaupun dia seorang menteri, pejabat publik, tetapi dia adalah profesional di mana dia sudah tidak aktif lagi dan dia full dedicate sebagai ini, tapi bisnisnya di dunia ekonomi atau masih tetap jalan, dan timnya lah yang membantu kita. Karena deal ini jauh sebelum beliau menjadi menteri, dan ini agaknya diperbolehkan, ada klausulan, sehingga kita memiliki tiga orang yang luar biasa yang akan membantu UKM untuk scale up. Dan dari 5.000-an per tahun itu kita harapkan 300-400 adalah mereka triple A yang nanti akan listing di Santara. Karena itu workshop kita terus adakan, karena disinilah kita mengenal mereka-mereka yang layak untuk kita biayai atau di funding gitu ya. Jadi kita sekali lagi fokusnya adalah di dunia pendidikan dan dunia investasi. Dan sahabat semua tahu bahwa ini berkali-kali saya katakan bahwa membina rumah yatim selama 25 tahun tidak mudah. Karena itu keuntungan dari workshop ini adalah untuk rumah yatim. Jadi Anda bisa bayangkan kontribusinya tidak sesederhana Anda bilang bahwa ini adalah untuk membuat menjual ludah. No, saya menjual ludah untuk rumah yatim Indonesia. Anda bisa lihat saat ini udah mau bulan puasa, rumah yatim mulai berbenah. Anda bayangkan kalau Anda punya 6.000 anak yatim, kalau kita kasih makan 10.000 sehari, itu adalah berapa? 60 juta per hari. Kalau dikalikan 30 hari itu kira-kira 1,8 miliar. Sahabat semua,
apakah 1,8 miliar, pertanyaannya, apakah dengan 10.000 rupiah itu anak-anak kita makan dengan layak? Jawabannya adalah sangat tidak layak. Jadi minimum adalah 50.000 mereka makan. Oke, kita ketemu di tengah. 30.000 deh, gitu ya. 30.000 kalau dikalikan 6.000 anak yatimnya hampir 4 miliar. Sahabat semua, itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Dan alhamdulillah baru 25 tahun Rumah Yatim Indonesia berdiri, dan semoga bisa kontribusi ke depan lebih panjang lagi. Dan itu semua adalah informasi awal, yaitu di Naran, Santara, kemudian oh ya, terakhir saya diingatkan oleh panitia bahwa Bali berduka. Dari 34 provinsi, Bali ini ranking terakhir. Dari 34 provinsi, growth atau pertumbuhan ekonomi Bali minus 9%. Bali berduka. Padahal Bali adalah sebuah provinsi yang sangat bergantung pada wisatawan asing dan wisatawan lokal. Dan kita tahu saat ini COVID mungkin kita bisa mengatasi dalam waktu dekat, tapi di seluruh dunia belum tentu bisa mengatasi COVID dengan tepat. Nah, apa yang terjadi kalau turis asing tidak datang ke Indonesia atau ke Bali dalam kurun waktu 6 bulan dari sekarang sampai akhir tahun 2021? Bali kolaps kalau hal itu terjadi. Jadi ternyata untuk membangkitkan ekonomi Bali atau membangkitkan ekonomi wisata, wisatawan lokal ternyata menjadi solusi. Jadi kita saat ini tahu bahwa COVID masih awan mendung di dunia. Dan saya terinspirasi kepada sahabat saya, Chief Sandi, yang bercerita bahwa Tokyo juga mengalami kemendungan yang luar biasa, di mana harusnya tahun 2020 kemarin mengadakan Olimpiade, dan tahun 2021 ini apakah ada Olimpiade atau tidak, sehingga banyak yang mengatakan mundur aja di tahun 2022. Tapi wali kota Tokyo menyatakan dia akan fight dengan seluruh protokol COVID dan seluruh protokol kesehatan bahwa Olimpiade tetap harus dijalankan tahun ini. Dan ini menginspirasi sekali Pak Sandiaga Uno yang sebagai Menteri Pariwisata. Walaupun dia anggaran pariwisata itu besar, saya mendapat masukan bahwa dia tidak akan menggunakan anggaran itu untuk promosi gila-gilaan, bahkan dia akan menghemat gila-gilaan, kebalikan, di mana strateginya adalah bermitra dengan kita semua, bermitra dengan Anda semua, bagaimana mempromosikan wilayah pariwisata tidak menggunakan anggaran negara, tapi menggunakan kekuatan sosial media. Dan dia berbicara panjang, dia meminta kita mengadakan Millionaire Race. Ini adalah Millionaire Race kedua, di mana Millionaire pertama 2018 sangat sukses, kita berhasil mendapatkan 12 juta viewer. Tahun ini kita mengharapkan akan mengangkat Bali dengan menarget 20 juta viewer, dan Anda adalah pemberi kontribusinya. Dan untuk itu saya akan menceritakan dulu, sekali lagi, sebelum masuk ke geopolitik dan geostrategi ini, saya ingin berbagi bahwa bisnis retail dari organisasi Bosman ini tahun ini 30% income-nya atau omsetnya datang dari TikTok. Kalau dari 2016 sampai 2021 mungkin ya, bisa dikatakan bahwa organisasi retail dari Bosman ini menggunakan IG dan Facebook dan sosial media mungkin 70-80%. Tapi sangat mengejutkan bahwa tahun ini di 2021 awal TikTok sudah 20-30% omset datang dari TikTok. Dan ini akan saya buka rahasianya pada saat nanti di Millionaire Race. Bagaimana menggunakan kekuatan TikTok dan Clubhouse, kita clubbing di Clubhouse, dengan soft selling tapi sangat impactful. Dan nanti Anda akan terkejut bahwa tanpa biaya negara, tanpa woro-woro yang boros sekali untuk mempromosikan sebuah wilayah wisatawan lokal dan asing, hanya dengan teman-teman yang mengikuti kompetisi challenge dari Millionaire Race, ternyata Bali ke expose dengan 20 juta viewer. Saya sih berharap lebih dari itu, atau 30 juta viewer. Kemudian teman-teman peserta produknya juga ke expose, dan juga UKM Bali ke expose
positif. Ini adalah challenge yang menarik, di mana Millionaire Race akan diadakan nanti hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan mungkin kami akan di Bali masih sampai hari Selasa, di mana setelah itu kita buktikan apakah kita bisa memecahkan rekor kita pribadi. Dan saya percaya hal ini terjadi, dan saya harap teman-teman ikut berkontribusi. Teman-teman yang di Bali sekarang, pesan saya adalah, sahabat semua yang di Bali, jika Anda punya produk, jika Anda punya venue, jika Anda punya hotel, jika Anda punya aset, jika Anda punya apapun, tolong kirim informasi ke panitia, karena kami akan buatkan TikToknya, kami akan buatkan IG-nya, kami akan buatkan venue, kami akan lewatin ke sana, di mana akan ke-expose. Bayangkan kalau satu video atau satu foto bisa kelihat 5.000 orang, kemudian 5.000 viewers, dan kita akan ulangi selama 300 peserta puter-puter. Ini akan membuat promosi versi baru. Itu adalah informasi dari Race, sahabat semua. Dan kita akan sekarang masuk ke topik utama kita tentang geopolitik dan geostrategi. Kita sangat prihatin akan teror saat ini berada di Indonesia. Ada teror bom gereja di Makassar, dan ada lone wolf atau pelaku tunggal di kantor kepolisian. Dan saya hanya mengingatkan di akademi dulu, kalau kita belajar, maka pelajaran dasar tentang teror, nomor 1, teror adalah act of war. Ingat sekali lagi ya, saya ingatkan bahwa teror adalah act of war. Act itu adalah tindakan, war adalah perang. Jadi terorisme adalah bentuk perang terkecil. Dan perang terkecil adalah perang sel. Jadi pelakunya tunggal, pelakunya kecil. Jadi itu disebut perang teror. Nah, karena statusnya perang, kondisi ini bukan tindakan kriminal biasa, maka kadang-kadang polisi melakukan eksekusi dalam tanda petik karena statusnya sudah teror. Nah, ada pelajaran dasar, teman-teman. Ini mungkin bocoran sedikit bagaimana kaum shadow atau orang-orang yang makan sekolah di akademi kemiliteran itu berpikir. Nomor 1, jika ada fenomena, maka di pikiran mereka, di pikiran kami atau di pikiran Anda, tanyanya begini, who is benefiting? Siapa sih yang diuntungkan? Gitu ya. Nah, siapa yang diuntungkan? Dialah yang bermain. Ya, sekali lagi, sabar. Apakah teror, siapa nih yang diuntungkan teror bom Makassar? Sabar, sekali lagi. Kemudian, teror di negara berkembang digunakan untuk merubah pemerintahan. Teror di negara maju merubah kebijakan. Ya, ini pelajaran dasar di akademi. Kita ulangi lagi. Jika ada sebuah tindakan teror terjadi di sebuah negara berkembang, maka pelaku teror tersebut cita-citanya adalah merubah pemerintahan. Di sebuah negara maju atau modern, tindakan teror dipakai untuk merubah kebijakan. Jadi, jika teror ini terjadi di Indonesia, yang sampai saat ini pelaku terornya tidak pernah declare mau apa. Jadi pilihan teror ini, kacamata kita, kacamata orang bodoh nih ya, kacamata Sontoloyo, orang bodoh. Sontoloyo kan orang bodoh ngaku pinter gitu ya. Orang bodoh kayak saya ini mengatakan bahwa kayaknya mau merubah kebijakan. Jadi jangan kaget kalau nanti ada kebijakan dan kebijakan itu menguntungkan sesuatu atau kelompok. Dialah kira-kira yang menunggangi. Sekali lagi, belum tentu dia melakukan. Dia cuma riding the wave. Ada wave-nya, dia cuma main surfing aja, memanfaatkan itu. Dan siapapun itu, ini hanya otak nakal kita bahwa membuat kita tidak selalu gaduh. Yang kedua adalah peristiwa di Balongan. Balongan ini agak sedikit berbeda karena terlalu dekat dengan peristiwa bom di Makassar. Sehingga otak nakalnya seorang shadow bertanya, Balongan itu benar-benar kejadian human error, kesalahan manusia, atau kecelakaan karena stupidity, kebodohan, atau sabotase, gitu ya. Kita balik sekarang, refinery atau kilang minyak ada banyak di Indonesia, ada di Balongan, ada di Cilacap, ada di Bontang gitu ya.
Kalau Anda saya kasih korek api 5 deh, bukan 1. Anda jalan dan perintah saya ke Anda adalah bakar tuh Balongan atau bakar tuh Cilacap, kilang Cilacap gitu ya. Itu benda semuanya dari besi. Mau itu pipa, pipa galvanis, pipa besi, kemudian valve-nya dari besi, tank farm-nya semua dari besi gitu ya. Yang bisa kebakar mananya gitu ya. Oke, mungkin kabel listrik bisa kebakar. Ya udah, positif negatif Anda colokin jebret itu nanti kebakar. Ini paling shutdown itu nanti sikirnya ya mati. Udah. Apakah kebakaran? Belum tentu. Berarti Anda harus bolongin itu, atau Anda harus gergaji itu baru Anda bakar gitu ya. Pertanyaannya emang nggak ada kamera gitu ya. Nah, jadi pertanyaan dalam hati ini, otak liar kita, Anda tahu bahwa saat ini Amerika dan China, nah ini gue harus ngomong apa adanya, Amerika dan Tiongkok memiliki armada atau angkatan perang bukan 3 matra lagi. Kalau Indonesia kan punya angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, punya 3 matra. Kalau mereka punya, dulu aja sudah 5, yaitu mereka punya Coast Guard, dan angkatan lautnya dibagi 2, ada Marine, ada Navy. Ya, sekali lagi. Navy adalah perang naval, perang kapal laut. Kalau Marine adalah perang daratnya angkatan laut. Jadi mereka punya 3, dan saat ini Amerika dan Tiongkok memiliki matra ke-6, yaitu namanya Space Army. Di mana Amerika dengan satelitnya dan memiliki magnetic laser beam, bukan kayak film Star Wars, ada cahaya yang berjalan, karena magnetik itu seperti SWL ya, itu kalau kita sonar yang untuk batu ginjal itu ya. Dan Amerika punya, bisa tembak dari satelit, Tiongkok juga punya, bisa dari kapal, dari barge, dan lain sebagainya. Ini Balongan jangan-jangan udah pantai juga pakai itu gitu ya. Sekali lagi, ini belum tentu benar. Kalau itu sabotage, nggak segampang membakar tadi, harus pakai yang alat canggih sedikit gitu ya. Mudah-mudahan sabotase ini hanya pemikiran liar dari seorang Sontoloyo, seorang bosman yang wong bodoh ngaku pinter ini. Tapi saya harap ini bukan sabotase. Saya harap ini yang kedua, yaitu memang kegoblokan, memang kebodohan, sehingga kebakaran terjadi di Balongan. Nah, kalau ini kejadiannya di Jepang, rasanya pejabatnya ada yang udah ambil katana, sudah harakiri, sudah bunuh diri gitu ya. Atau mengundurkan diri lah setidak-tidaknya. Tapi sejauh ini, udah lewat berapa hari ya, udah hampir 2 minggu kali ya. Kok belum ada yang melakukan, pejabatnya belum ada yang melakukan harakiri atau belum melakukan mengundurkan diri karena malu, karena tidak bisa mengelola pangkalan minyak yang sangat strategis tersebut gitu ya. Kok belum ada budaya malu gitu ya. Nah, itulah old mind. Saya ingatkan bahwa generasi kita nanti, kenapa saya bilang 2024 lama banget, nanti di 2024 generasi kita penuh malu yang gede. Jadi kayak gini nih pejabat kita nih yang new mind nih langsung mengundurkan diri dan nunduk, ngapunten, saya salah, saya mengundurkan diri. Dan ya mau itu direktur Pertaminanya kayak, mau itu direktur Balongan atau direktur utamanya atau komisaris utamanya, apapun lah. Mudah-mudahan saat ini menjadi pembelajaran bernegara. Kalau salah ya memang salah, kalau nggak capable memang nggak capable, kalau memang ini human error ya akui. Dan kalau ini terjadi, kita jadi belajar bahwa oh, salah itu bukan dosa, salah itu bisa diperbaiki. Karena kalau salah masih jabat, ya kalau di pelajaran kita habitnya nanti ya salah lagi, terus ya nggak dihukum lagi. Ya terus nanti pensiun rumahnya gede, terus mulai menggunakan kata-kata bijak, terus menjadi ahli agama mendadak, karena duitnya udah banyak. Jadi tahu-tahu menjadi orang bijak gitu ya. Dan bagi saya adalah malu-maluin Anda itu. Lebih baik siapapun itu, siapapun yang terlibat di Balongan, 1, pastikan ini bukan sabotase. 2, kalau ini human error, mundurlah gitu ya. Ini membuat anak-anak muda, generasi-generasi new mind, generasi milenial, generasi zilenial menjadi, oh begitu cara bernegara, oh begitu menjadi pejabat. Gitu sahabat semua. Jadi kembali kita bercerita tentang geopolitik, geostrategi, geoekonomi, tapi dari sisi internasional. Sahabat semua, Partai Demokrat berkuasa. Jauh-jauh hari saya adalah orang yang memihak kepada
di Partai Demokrat ya, saya memihak pada Bernie Sanders. Karena bukan apa-apa, karena Bernie Sanders memiliki penasihat keuangan atau economic advisors-nya, dia adalah Stephanie Kelton. Stephanie Kelton adalah seseorang yang sama dengan saya, sangat mempelajari dan memperhatikan dan mendetail sekali tentang MMT, Modern Monetary Theory. Di dunia ini hanya 2 negara yang mempraktekkan MMT, Modern Monetary Theory, yaitu Amerika dan Tiongkok. Amerika sejak tahun 71, Agustus 71, dan Tiongkok sejak 1989. Dan saya berharap Indonesia menjadi negara ketiga menggunakan MMT secara murni, di mana kalau Old Mind saat ini masih belum mau menerima MMT, mudah-mudahan New Mind nanti di 2024 bisa mengadopsi sehingga kita menjadi negara berdaulat melebihi Tiongkok dan melebihi Amerika. Kenapa kita bilang mengatakan melebihi? Sahabat semua, Tiongkok itu negara kontinental. Indonesia negara archipelago, maritim. Amerika kontinental. Maka kontinental dengan archipelago dengan maritim itu 2 ball game atau 2 permainan yang berbeda. Dan sahabat semua tahu bahwa Tiongkok itu yang subur hanya sisi timur dari Tiongkok. Tengahnya Tiongkok kering, baratnya Tiongkok kering. Jadi sisi timurlah yang menghidupi 1,5 miliar penduduk Tiongkok. Jadi Tiongkok tidak memiliki sumber daya alam seperti Indonesia. Tidak memiliki sumber daya alam yang di bawah tanah, tidak seperti Indonesia. Tidak memiliki sumber daya alam di atas permukaan tanah seperti Indonesia yang subur dengan vulkanik tektonik yang selalu Allah berikan rutin gempa kecil yang untuk disebar pupuknya tadi. Tiongkok tidak memiliki itu. Amerika punya, sama Amerika juga tidak punya. Dan saat ini yang menarik, negara seperti Tiongkok yang tidak punya sumber daya alam, tetapi dia bisa menguasai di bursa rare earth atau tanah jarang, bursa tanah jarang. Nah, tanah jarang itu, sahabat semua, bukan hasil tambang. Tanah jarang atau rare earth adalah proses dari cracking benda-benda mineral biasa. Jadi bukan, oh tambangnya thorium di mana, tambangnya uranium di mana, nggak bisa begitu. Karena untuk mendapatkan itu mereka harus melalui proses cracking. Dan saat ini mereka untuk bahan cracking tersebut mereka bisa ngambil materialnya, misalnya dia ngambil nikel, kemudian dapat lithium. Dibayarnya nikel. Dia bisa ngambil bauksit, dia bisa ngambil yang lain, nanti dia bisa mengambil thorium dari sumber yang lain. Jadi terkadang karena kebodohan kita, ya kita akui, nggak usah pejabat ya, kita akui, termasuk saya, adalah membiarkan sumber daya alam kita yang diambil, yang dibayar yang termurah, gitu ya. Misalnya nikel yang termurah, lithium yang termahal, lithiumnya nggak dibayar, gitu ya. Diambilnya adalah nikelnya. Dan saya sebenarnya sudah gerah sebenarnya secara pribadi, sumber daya alam kita ini harusnya tidak boleh dikelola seperti itu. Jadi kalau bisa, jangan sumber daya alam diambil mentah atau ore-nya, tetapi harus sampai finish produknya. Jadi kalau nikelnya 99,9-nya refinery-nya harus di Indonesia. Kalau mau ambil uraniumnya sampai uranium 99,9 di Indonesia. Kalau mau ambil yang dari Freeport atau dari kopernya itu jangan koper konsen ke luar negeri. Karena ada AU-nya di situ, ada aurumnya. Kenapa nggak buat refinery di Indonesia sehingga AU-nya tadi atau aurumnya tadi, emasnya tadi 100% udah di Indonesia. Pokoknya namanya mineral yang 99,9 yang jadi metal tadi, itu harus prosesnya berada di Indonesia. Jadi jangan sumber daya alamnya. Nah, sekali lagi, mereka menjadi negara besar, Amerika dengan teknologi dan hak paten, dengan kekuatan berpikirnya. Dan kenapa Amerika bisa dengan kekuatan berpikirnya, saya sekedar mengingatkan waktu operasi intelijen yang sangat terkenal, boleh baca bukunya ya, saya setiap bulan saya baca buku satu, sekarang saya lagi baca buku namanya Oneness versus 1%. Oke, kita nggak usah bicara lagi, hanya membuktikan bahwa saya setiap bulan baca, dan ada salah satu buku yang menarik judulnya Operation Paperclips. Operation Paperclips ini adalah sebuah operasi intelijen dari CIA yang mengambil 1.100 ilmuwan Jerman sebelum Rusia menyerang Jerman. Jadi sebelum Hitler dieksekusi. Nah, 1.100 ilmuwan tadi dibawa ke Amerika menjadi warga negara Amerika, dan sejak saat itu Eropa tidak mendapatkan Nobel banyak seperti Nobel yang diperoleh oleh bangsa Amerika karena mengambil orang-orang pinter. Dan di sana kita tahu patennya itu bisa ribuan per hari, di Indonesia cuma 6 kali setahun, paten internasional ya. Dan di sini bahwa Amerika adalah negara yang sangat mengutamakan free thinking.
bebas berpikir. Anything possible di Amerika. Nah, sementara China karena sentralisasi, dia strong di government, kekuatan dia adalah di trading. Karena bangsa Tiongkok atau Chinese adalah secara bawah sadarnya adalah bangsa pedagang. Kekuatan mereka di dagang. Jadi yang satu jago dagang, yang satu jago teknologi dan free thinker. Kedua, bangsa ini dan negara ini menjadi bangsa besar, dan karena itu kalau Indonesia menggunakan MMT, Indonesia ini bangsa yang luar biasa. Satu, bangsa Indonesia bangsa yang kreatif. Udah, jangan ditanya deh. Bangsa Indonesia bawah sadarnya adalah orangnya kreatif. Kemudian alamnya, bangsa Indonesia itu memiliki mineral yang luar biasa, yang di dalam tanah, di permukaan tanah luar biasa, dan di lautnya kita mengontrol ikan, dan mengontrol jalur distribusi. 4 kekuatan geografi ini harusnya menjadi strength ya bangsa Indonesia, dimana kalau nanti new mind berkuasa, lihat, tidak pakai apa yang old mind lakukan, ditambah MMT dengan kemampuan printing money, zero interest. Anda tahu ya, MMT nanti Anda akan menjadi zero interest. Karena itu kalau ada isu katanya demi membuat Indonesia maju, ada baiknya pejabat sekarang memerintah sampai 3 periode gitu ya, 15 tahun. Jadi itu bedanya. Kalau dia minta 15 tahun, Bosman cuma minta 2 hari gitu ya. 2 hari ini, hari pertama Anda semua tahu, saya ulangi lagi ceritanya. Hari pertama adalah kita akan nolkan bunga deposito. Begitu bunga depositonya nol, maka ada 5.600 triliun keluar dari bank tersebut. Kalau Anda punya 1 triliun rekeningnya, katakanlah, yang setiap tahun Anda dapat 50 miliar duduk-duduk manis, pamer-pamer di IG tentang kekayaan Anda, mendadak Anda jadi nol, nggak punya income, karena memang Tina ya, there is no alternative. Nggak ada alternatif lain kecuali bunganya kita nolkan. Akhirnya uang itu dikeluarkan. Kalau Anda keluar itu ke luar negeri, Anda kena penjara 10 tahun, namanya flight capital. Ini new mind nanti pasti akan lakukan. Akhirnya uang itu akan menjadi proyek, akan menjadi underlying bisnis di Indonesia. Muter dalam 1 malam itu muter, tumbuh tanpa perlu duitnya Tiongkok, tanpa perlu IMF, tanpa perlu minjem, tanpa perlu menteri yang sangat pintar-pintar. Ekonomi langsung tumbuh dalam 1 malam. Dan apa yang terjadi habis saat itu? Ya marah. Ya hari ketiga bosmannya ditembak gitu ya, mati. Ya sudah. Tapi 2 hari itu akan membuat semua orang tercerahkan, membuat orang keluar dari solusinya. Ya nanti penggantinya ya langsung menjalankan metode strategi new mind ini. Jadi sahabat semua, itu hanya sebuah sanepo, hanya sebuah kiasan bahwa kenapa mesti 3 kali masa jabatan, 2 hari juga bisa make a difference gitu ya, kalau benar-benar cinta NKRI garis lurus gitu. Nah, balik ke Partai Demokrat yang berkuasa, yang di belakangnya globalis, yang Trump udah dijelek-jelekin, Trump out ya. Nggak apa-apa, saya memang pembela Trump. Saya tidak pernah membilang bahwa Trump akan menang, tapi saya on Trump side karena Trump adalah patriotis, nasionalis secara karakternya, bukan asshole-nya dia secara individu. Sekali lagi, harus Anda bedakan ini semua. Dan sekarang, singkat cerita, Demokrat berkuasa. Demokrat kemudian menerbitkan, saya ingatkan, ada di video berkali-kali video saya, tulisan berkali-kali, si Bosman ini mengingatkan bahwa di malam sebelum inauguration atau sebelum pelantikan Biden dipanggil Pentagon, duduk sangat serius, Pentagon minta satu syarat, bahwa anggaran militer Departemen Pertahanan atau Pentagon adalah $3 triliun selama 4 tahun ke depan. Dan itu disetujui oleh Miley tanda tangan sebagai Joint Staff General di Amerika. Kemudian Biden setuju, dan kemudian kemarin uang keluar 1,9 triliun atau 27.000 triliun. Dari mana? Dari IMF. Minjem dari Tiongkok? Enggak lah, itu printing money. Sekali lagi, bagi para guru besar, dosen, mahasiswa kampus ilmu ekonomi, tolong dijawab pertanyaan sederhana dari kaum MMT yang bodoh ngaku pinter ini, kenapa di Amerika nggak ada inflasi dengan 1,9 triliun di print kemarin, yang 40%-nya adalah buat CIA operation. Dan begitu CIA operation ini dapat anggaran, mendadak ada peledakan di Indonesia, di beberapa negara. Jadi kita ini cuman bilang, lihat di zaman Trump kan nggak ada begituan kan, karena memang nggak ada anggarannya dan fokusnya bukan di situ, perangnya perang dagang. Dan di zaman Demokratnya Pak Biden ini, ya udah,
kejadiannya seperti dulu lagi, seperti zaman Obama, seperti zaman Clinton. Dan Indonesia harus hati-hati, karena wakilnya CIA, nanti saya sebut namanya ya, si yang saat ini menjabat adalah mereka yang, dia adalah orang yang menginisiasi tentang Papua. Sekali lagi sahabat semua, saya mengingatkan, berbisnis, berdagang, bernegara tidak segampang masuk gorong-gorong gitu ya. Kita harus lebih rinci, harus lebih berani lagi melihat bahwa semua itu berubah. Mungkin cocok dulu 7 tahun yang lalu, tapi ke depan saya ingatkan, yuk kita bernegara dengan elegan, di mana kita akan melakukan lobby-lobby tingkat dunia, bukan sekedar dagang saja dengan Tiongkok dan dengan Amerika. Kita harus menggunakan kekuatan bukan economic benefit saja untuk negara Indonesia, tapi juga harus ada namanya country benefit, ada namanya humanitarian benefit. Jadi di mana pada saat nanti kita deal, bukan kita lebih kaya saja, tapi manusia Indonesia lebih sehat, lebih powerful, lebih berdaulat. Dan saya harapkan ini adalah deal yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan mereka-mereka lobbyis internasional, yang saya harapkan kita mulai berpikir lebih powerful lagi untuk bernegara ini. Nah, saya ingatkan sahabat semua bahwa bom dan teror di zaman Biden ini akan terus panjang, dan caranya mengakhirinya gimana, gitu kan? Cara mengakhirinya adalah pergi ke Amerika, gitu ya. Saya ada cerita sedikit, ini kisah nyata. Sewaktu saya masih aktif di agensi, itu adalah Badan Intelijen Pertahanan. Jadi saya berharap ke depan Indonesia memiliki Badan Intelijen Pertahanan di bawah Kementerian Pertahanan. Karena DIA atau Defense Intelligence Agency tugasnya berbeda dengan CIA, tugasnya berbeda dengan FBI. Jadi kalau tidak punya DIA, banyak hal yang bocor dalam defense atau melindungi keutuhan bernegara. Jadi suatu hari dulu, salah satu tugas di hari Rebo, di mana Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya adalah makhluk ekonomi. Di hari dulu, suatu hari dulu, saya di hari Rabu adalah abdi negara yang mendedikasikan sebagian waktu untuk bidang ekonomi, pertahanan ekonomi. Nah, suatu hari kita kedatangan sama tamu dari Amerika, dari Armada ke-7. Saya tidak sebutkan namanya, tapi saya mau menceritakan dongengnya. Nah, sahabat semua, jadi mereka ini bertanya bahwa mereka melihatkan peta. Peta itu adalah partly bangunan-bangunan di Laut Cina Selatan, pulau-pulau yang dibangun dari sejak 2000-an sehingga tahun 2016-2017. Di situ terlihat bahwa bangunan itu besar sekali, arahnya adalah ke Natuna. Dan pangkalan militer di sana kosong. Jawaban dari pasukan ke-7 itu bilang, nanti ini gasnya dan minyaknya ngambilnya dari Natuna, gitu ya. Pertanyaan dia adalah, Indonesia sebenarnya di pihak mana, gitu ya. Menarik pertanyaannya. Indonesia di pihak mana? Nah, saya bersama 6 senior, mereka-mereka yang sudah berpengalaman puluhan tahun di dunia pertahanan ini, saya cukup agak shock dengan pertanyaan dari pihak Armada ke-7 ini. Ternyata Indonesia sebenarnya dikaruniai orang-orang pintar, karena ke-6 orang senior tadi menjawab sangat diplomatis. Jawaban dia adalah, kami all along, dari dulu berada di pihak Amerika, tetapi kenapa sih Amerika ngacak-ngacak Indonesia dengan teroris, dengan act of terror? Kalimat itu cukup mereka, bahwa Amerika ini kalau kita mau bersama-sama kok sering ngacak-ngacak Indonesia sih, gitu ya. Dan jawaban dia, oh enggak, kami jawabannya agak sedikit diplomatis, tapi kita tahu bahwa dia nggak siap dengan pertanyaan tersebut, gitu ya. Terus ada satu lemparan dari saya adalah, wah enakan sama Tiongkok, karena Tiongkok kalau kita minta portfolio keuangan langsung turun. Jawaban dia, wah nggak bisa, Amerika itu swastanya independen, negara nggak bisa atur. Saya bilang, nggak gitu. Amerika itu sewaktu mengambil Libya, mengambil Afghanistan, mengambil
Irak segala macam militer dulu, habis itu swasta masuk ke sana dan panen akbar, itu perampokan kita bilang itu. Itu artinya swasta dikendalikan oleh negara juga dan negara di garis depannya. Serangan-serangan tadi membuat ketujuh orang dari armada ketujuh dari Seven Fleet tadi cukup kaget gitu ya. Dan saya merasa pelajaran yang paling berharga pada saat itu ternyata Indonesia dikelilingi oleh orang-orang yang powerful, dan begitu di dalam meja sidang itu ternyata sangar juga gitu ya. Dan saya sampai sekarang masih sama mereka karena dia mentor-mentor saya, udah hampir 18 tahun kami bersama-sama. To make story short, mereka akhirnya pamit pulang, dan begitu salaman terakhir adalah kami sudah datang ke seluruh negara ASEAN, belum pernah kami berhadapan dengan orang-orang powerful seperti Anda. So kami understand posisi Indonesia, dia menyulurkan tangannya kepada petinggi yang di Indonesia dengan pertanyaan sangat sederhana. So next time, give us the name that we can trust. Jadi ke depan, berikan sebuah nama yang kami bisa percaya. Sahabat, saya tidak urai. Anda boleh artikan sendiri nanti sambil tidur, apa maksudnya nih? Give the name that we can trust. Apakah dia tidak percaya dengan pemerintahan yang sekarang? Atau ini ada grand plan yang lebih besar daripada itu? Tapi itu semua hanya kiasan, hanya sanepo, hanya nanti cerita sebelum tidur untuk Anda diskusikan dengan diri sendiri atau dengan sahabat semua. Saya hanya bercerita bahwa Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang powerful. Sayangnya dia tidak berada di lingkaran politik. Ini sekali lagi, saat ini mereka tidak di lingkaran politik dan mereka malah apolitik, tidak berpolitik. Seperti saya tidak ada niatan untuk berpolitik. Saya hanya mengajarkan teman-teman melalui udara bagaimana cara cerdas bernegara, bagaimana cara berbisnis tanpa niatan mengambil posisi politik. Andalah instrumennya nanti untuk menjadi new mind, untuk menjadi orang-orang yang baru menguasai Indonesia agar Indonesia menjadi negara yang berdaulat menggunakan MMT, karena kita mempunyai infrastruktur yang kuat, yaitu sumber daya alam, sumber daya geolokasi kita, dan kemudian kita menggunakan strategi MMT. Pasti Indonesia 2045 lebih besar dari Tiongkok, lebih besar dari Amerika, karena memiliki apa yang Amerika dan Tiongkok tidak miliki. Dan ini yang membuat kami kaum New Mind ini gregetan menunggu 2024 kok lama seperti judulnya hari ini. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, kita di penghujung perjumpaan kita. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung atau terlalu vulgar. Niatnya ini hanya untuk mengingatkan diri saya dan sahabat semua bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang ditakdirkan menjadi global player atau negara besar, akan menjadi besar kalau kita memilih tidak bergantung pada negara lain, tapi bergantung pada putra bangsa sendiri. Hairul Kalam, terima kasih buat waktunya. Selamat menikmati istirahat di hari Minggu. Sebentar lagi kita akan puasa bagi sahabat yang berpuasa di bulan Ramadan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.